Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, senang dengan datangnya bulan Ramadan, dengan rasa iman, dengan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga betul-betul mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu min dzambi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang ketika masuk di bulan Ramadan, mereka bersuka cita, mereka gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena senang saja, gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan berikan banyak kebaikan-kebaikan, Allah akan catat sebagai kebaikan, dan Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Namun ada juga orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, mereka justru malah sedih, tidak bergembira, tidak senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan salah satu bukti ketika datang bulan Ramadan, mereka merasakan bahwa diri mereka adalah senang, bahagia, gembira, yaitu adalah dengan mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan juga menjauhi segala yang Allah larang. Ini adalah momentum yang luar biasa. Bagaimana seseorang bisa mengambil momentum ini dengan baik? Ada orang-orang yang ketika datang momentum mereka hanya berdiam diri saja. Ada orang-orang ketika datang momentum mereka bergegas menjemput momentum itu, mengambil momentum itu dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan, ada satu kisah. Bagaimana kisah ini menggambarkan pada diri kita akan pentingnya sebuah kesiapan untuk mengambil sebuah momentum yang besar. Di mana dikisahkan tentang Ukaisyah. Sahabat Ukaisyah ketika bersama dengan Rasulullah dalam majelisnya Rasulullah menyampaikan bahwa kelak dari umatku akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Banyak sahabat yang lain ketika diberikan kisah ini, diberikan kabar ini, mereka hanya berdiam diri dan hanya membatin saja. Kira-kira apa persyaratannya? Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk surga tanpa hisab? Tetapi beda dengan sahabat Ukaisyah. Beliau langsung mengangkat tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, apa ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa hisab tersebut? Ini butuh sebuah kesiapan, mengambil sebuah momentum yang baik. Maka Rasulullah pun menjawab, ada 3. Kelak ketika seseorang itu akan bisa masuk surga tanpa hisab. Yaitu yang pertama adalah mereka tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya terbebas dari rasa syirik. Dan kemudian yang kedua, mereka tidak pernah mendatangi dukun. Mereka tidak pernah mempercayai omongan-omongan dukun, omongan-omongan penyihir, omongan para peramal. Dan yang ketiga adalah ketika orang tidak minta untuk diruqyah. Selesai Nabi menyampaikan ini, kemudian Ukaisyah menjawab, ya Rasulullah, kalau begitu doakan saya menjadi salah satu dari 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, kamu Ukaisyah salah satu di antara 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Mendengar Ukaisyah mengatakan itu, kemudian para sahabat yang lain pun juga
ikut minta didoakan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami juga. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak. Ini sudah diambil perannya oleh Ukaisyah. Momentum ini sudah diambil oleh Ukaisyah. Salah satu dari 70 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ketika di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan sakit dipapah bertemu dengan para sahabatnya. Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabatku, akankah saya sudah sampaikan semua yang dari Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh para sahabat, "Ya sudah Rasulullah, sudah engkau sampaikan semuanya." Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Kalau begitu saya ingin melakukan sebuah perhitungan. Adakah yang masih punya perhitungan dengan saya?" Kemudian diulang sampai 3 kali. Di pengulangan yang 3 kali inilah kemudian Ukaisyah mengangkat tangan lagi, mengambil momentum ini lagi. Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu ketika perang Uhud, ketika engkau menggunakan cambukmu untuk membuat kudamu berlari lebih kencang, untuk memukul kudamu, tetapi ketika itu tepat saya berada di belakang Anda, tepat berada di belakang kuda Anda, dan pecut itu, cambuk itu mengenai tubuhku. Kalau memang ini dianggap sebuah perhitungan, sebuah hutang, maka saya ingin diselesaikan hari ini juga." Lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah, "Iya, ini adalah hutang, ini adalah perhitungan. Maka silakan diselesaikan hari ini. Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah tanpa ada lagi perhitungan." Lalu kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengambil cambuknya di rumah. Lalu kemudian diambillah cambuk itu. Namun tatkala ini mau dieksekusi, para sahabat yang lain pun berontak, ingin sekali menggantikan posisi Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami saja yang dicambuk, jangan engkau. Kami saja." Bahkan mulai dari Abu Bakar, Umar, kemudian bahkan sampai Ali, bahkan sampai cucunya Hasan dan Husain pun juga ingin menggantikan posisi beliau. Namun kata Rasulullah, "Tidak, ini adalah urusanku dengan Ukaisyah." Lalu kemudian Ukaisyah pun mendekat ke dekat mimbar, di mana Rasulullah berada di atas mimbar, diminta untuk turun. Dikatakan, "Ya Rasulullah, dulu ketika engkau menggunakan cambukmu, ketika tubuhku kena cambuk ini, saya tidak menggunakan baju." Maka begitu juga dengan Rasulullah pun akhirnya membuka bajunya. Tatkala sudah dibuka bajunya ini, kemudian Ukaisyah pun memeluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menitiskan air mata dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak mungkin saya akan melukai engkau. Saya pernah mendengar bahwa barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitmu, bersentuhan dengan kulit Rasulullah, maka kulit tersebut haram dari api neraka." Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Ukaisyah mengambil momentum ini dengan baik. Lagi-lagi Ukaisyah memenangkan momentum ini dengan baik. Bagaimana kalau kemudian kita dengan hari ini kawan-kawan, ketika datangnya bulan Ramadan, akankah kita menyambut bulan Ramadan dengan baik? Ini momentum yang baik. Apakah kemudian kita akan berdiam diri saja, ataukah menyambut momentum ini dengan sebaik-baiknya? Salah satu momentum bulan Ramadan adalah bagaimana agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat merugi kawan-kawan tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan hingga Ramadan berakhir masih ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebagai momentum diri kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita, masih melekat dengan diri kita. Insya Allah, Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, dan nanti kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci tanpa ada dosa lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.